Oh, ketemu lagi teman-teman semua. Nah, kita akan belajar lagi di PDPL ini tentang transfer object pattern. Nah, makanya gambarnya USB ya. Suka transfer data pakai USB kan? Tapi bukan itu maksudnya ya. Nah, transfer object pattern kita gunakan kalau kita perlu mengirimkan data, katanya yang punya banyak atribut. Misalnya antara klien dan server ya, atau ke tempat lain lagi juga bisa. Nah, jadi transfer object juga dikenal sebagai value object. Jadi sebetulnya kita mau kirim data, cuma data yang kita kirim itu kita simpan dalam bentuk objek gitu ya. Seperti itu. Ngetransfernya datanya dimasukin dulu dalam sebuah objek. Jadi objek itu khusus untuk bawa data-data gitu ya. Metode-metode lainnya mungkin nggak ada metode penting gitu. Jadi transfer object pattern adalah kelas pojok katanya. Pojok itu plain old Java object. Jadi objek Java biasa katanya gitu ya. Sederhana yang memiliki getter setter gitu ya. Kemudian juga dapat diserialisasi untuk keperluan ditransfer kan ya. Nah, jadi bisa dikirim melalui jaringan kalau udah diserialisasi gitu. Nah, transfer object tidak memiliki behavior ya, metode-metode misalnya untuk pemrosesan dan yang lain-lain gitu ya. Jadi sebatas kurang lebih tadi get set seperti itu. Oke, nah sebuah kelas bisnis di server misalnya membentuk pojok transfer object gitu ya. Jadi dia bikin transfer objeknya. Kemudian dia akan mengisikan data-datanya, misal dari database ya, dan dikirimkan ke klien misalnya. Klien menerima transfer object itu sebagai objek yang read-only katanya. Oke, klien juga sebaliknya bisa membentuk transfer object gitu ya. Misal untuk update database gitu. Dan dikirim ke server. Nah, ini contoh kasus penggunaannya gitu ya. Bisa pokoknya antara dua pihak sih, nggak harus selalu klien dan server ya. Nah, entitas yang terlibat di dalam transfer object ini ada business object gitu ya. Nah, di sini business service mengisi transfer object dengan data. Yang ini kalau ngelihat dalam bentuk misalnya aplikasi dalam MVC gitu ya. Jadi transfer object ini akan oleh business service. Jadi yang di bagian tengah ya, yang dia mengisikan dengan data. Kemudian transfer objeknya sendiri merupakan simple plain old Java object tadi ya. Punya metode getSet untuk atribut-atributnya. Kemudian klien meminta atau mengirimkan transfer object ke business object. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, kalau ini mainnya, transfer pattern demo ya, ini mainnya. Nah, ini ceritanya student BO tuh business object di sini ceritanya, gitu ya. Nah, ini student yang value object atau transfer objectnya tuh yang ini, gitu ya. Jadi di sini ada atribut, kemudian ada konstruktor, ada get setnya gitu ya. Seperti ini. Kalau student BO yang untuk ngaturnya ya, jadi dia ada delete, nge-add studentnya gitu. Nah, ini student value objectnya digunakan oleh business object. Jadi sebetulnya secara transfer objeknya itu sebenarnya diagram kelasnya ya kita yang ini aja sebetulnya. Ini adalah para pengguna yang berhubungannya. Nah, kita coba ya di sini contoh programnya. Nah, di sini kita punya student VO, student value object ya atau transfer objeknya di sini. Misalnya ada nama dan roll number. Roll ya ini kayak NRP gitu ya biasanya. Sini ada
konstruktornya dan ada get set gitu ya biasa. Oke. Nah, kemudian di sini student BO-nya ya, business object-nya. Ya, di sini list-nya tuh ceritanya ini pengganti database misalnya gitu ya. Kita ceritanya punya list dari value object-nya, student VO-nya disimpan dalam students. Nah, students ini dibikin array kosongnya, kemudian diisi, kita punya dua student misalnya ya, Robert dengan roll number 0, John dengan roll number 1 misalnya. Masukin ke students. Oke, jadi kita sudah punya data-data dua student ini di students ya. Nah, kemudian punya pengolahannya di business object itu ya, dia yang bisa mengolahnya. Dia punya untuk mendelete student misalnya. Nah, yang mau di delete gitu ya, dikirim dalam bentuk objek, data mana yang mau di delete berdasarkan roll number-nya gitu ya, berdasarkan NRP ngehapusnya, remove-nya. Gitu. Kalau ya berhasil, maka dia akan ditulis ini sudah di delete dari database ceritanya. Ini bohong-bohongannya database ya, padahal di memori dorang students itu. Oke, nah di sini untuk get all student. Nah, ini untuk ngambil semua student, jadi di return aja semuanya ya, sebagai list of students. Jadi, nah oke. Nah, kalau sebelumnya waktu itu kan teman-teman udah ada yang apa business delegate. Nah, itu ya, jadi mirip kayak gitu di sini. Ini ceritanya pengolahannya. Kalau ini get student, ngambil satu data student berdasarkan roll number-nya. Jadi diambil ya, student-nya di return dengan NRP tertentu, itu ceritanya. Kalau ini untuk ambil seluruh data gitu di list data. Ini menghapus satu data, ini update satu data gitu ya. Satu data di-update, ini adalah data update-annya gitu ya. Nah, jadi nama student di yang di roll number tersebut tertentu diganti dengan nama yang baru gitu ya, pakai set name jadi diganti. Oke, nah jadi student dengan roll number tertentu sudah diupdate ceritanya gitu. Ini pemrosesan di student business object-nya. Nah, ini adalah demonya dari main-nya. Ceritanya kita bikin objek dari business object-nya ya, student business object. Oke, kemudian ceritanya mau print semua data gitu ya. Nah, ini kita loop kan di sini ya, pakai for each. Student ini ngeloop terhadap student business object get all students. Jadi dari semua data student kan ya diambil, ditampilkan. Jadi dapat student roll number-nya mana, namanya siapa. Nah, output-nya ini ya. Student roll number 0 adalah Robert, roll number 1 adalah John. Ini output-nya dari looping ini. Nah, kemudian kita coba update. Kita update get 0, berarti yang NRP 0 ya. NRP 0 itu adalah Robert ya. Kita ambil di sini di student. Kemudian kita mau ganti namanya dengan Michael gitu ya. Jadi student ini kita ambil student yang 0 tapi namanya diganti dengan Michael. Padahal tadinya namanya Robert kan. Terus kita pakai objek ini untuk update ke sini kan gitu ya. Dikirimkan di update, maka harusnya nama Robert berubah jadi Michael gitu ya. Nah, kita coba get lagi datanya. Get student, jadi get student yang NRP 0 tadi ya, roll number 0 yang udah kita ganti. Kita tampilkan lagi. Nah, kita lihat roll 0 namanya jadi Michael ya. Padahal tadinya Robert. Kita sudah berhasil melakukan update gitu. Oke. Nah, ini di C Sharp-nya ya. Nah, ini jadi kelas VO-nya, student value object atau si transfer object-nya ini. Ya, isinya get set gitu. Datanya adalah nama dan roll number. Oke, nah ini business object-nya. Ini list dari student
value objeknya, ini students, gitu ya. Oke, studentsnya di sini di new, masih kosong, diisi 2 data, kemudian dimasuk-masukin ke students, gitu ya, dimasuk-masukin ke sana. Ini untuk menghapus student dengan roll number tertentu, gitu ya, di remove data ini. Oke. Kemudian yang ini untuk ambil semua students, di return aja keseluruhan. Ini untuk ngambil dengan roll number tertentu gitu ya. Nah, ini di looping dicari, kalau ketemu sama baru di return. Kalau nggak ketemu return null. Ini untuk update yang student tertentu. Nah, ambil roll numbernya student tersebut, kemudian namanya diganti gitu ya. Namanya diganti dengan nama yang udah dikirimin di sini juga gitu. Dia diganti namanya, maka harusnya dia sudah berubah, sudah terupdate. Oke, nah ini mainnya ya. Jadi mainnya bikin objek jadi student business object. Kemudian di sini coba di print semua ya. Ini di looping, kemudian ditampilkan semua. Kemudian ini coba diupdate yang ke 0 dari list tersebut gitu diganti dengan Michael gitu ya. Kemudian ini diambil lagi data yang sudah kita mau ngecek kan ya, sudah benar berubah atau enggak, diambil dan ditampilkan lagi. Oke, nah seperti itu ya tadi. Jadi data awal ini Robert dan John di roll number 0 dan 1, kemudian roll number 0 ini kita update namanya jadi Michael, ternyata berubah jadi Michael, sudah betul berarti. Nah, seperti itu aja transfer objek, simple sekali ya. Jadi pada prinsipnya kita memiliki satu objek yang di-load dengan data-data dan itu mau kita pakai objek itu kita kirim misalnya dari satu objek ke objek lain, dari satu tempat ke tempat lain, seperti itu ya. Tadi yang tentang pemrosesan bisnis objeknya itu di contoh ini menggunakan itu, tapi kalaupun tanpa menggunakan bisnis objek juga kita tetap bisa kan membuat transfer objek dan data itu kemudian kita kirim-kirim misalnya ke bagian lain dari program atau ke melalui jaringan atau disimpan jadi file gitu untuk dikirim dan lain-lain itu bisa ya diserialisasi gitu. Itu semua pada prinsipnya si transfer objek itu adalah sebuah objek yang nyimpenin data-data dan dia digunakan sebagai carrier gitu ya. Jadi sebagai angkutan untuk ngirimin data kita gitu. Mungkin kita bisa aja kan ngirim dengan banyak cara lain gitu, tapi supaya dia jadi satu kesatuan objek, nggak kececeran misalnya dan lain-lain alasannya. Nah itu bisa kita kirim dengan cara menggunakan transfer objek ini. Seperti itu. Jadi transfer object pattern, sense atau receive data inside object ya, datanya dimasuk-masukkan di dalam objek. Nah, seperti itu teman-teman semua. Jadi harusnya mudah ya. Terima kasih.